Jadi di sini ada rengat-rengat. Nah, rengat-rengatnya itu kelihatan dari sambung-sambungannya, dan di sini juga ada lumayan ya gitu ya rengat-rengatnya. Jadi rengat-rengatnya itu bukan di bagian bantalan, tapi di bagian pinggir. Dan ini saya kasih lihat ternyata ya ini lumayan ya, walaupun memang tidak keseluruhan, cuman di beberapa bagian aja. Ini mungkin. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Saya mau ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel GW88, dan saya juga mau meminta maaf ke kalian. Akhir-akhir ini banyak banget komen, terus juga DM, entah itu chat ya ke nomor WhatsApp saya. Dan itu nggak sempet saya balas karena akhir-akhir ini saya lagi sibuk banget soal kerjaan dan memang mengurus keluarga saya gitu ya. Jadi saya juga nggak ada waktu untuk bermain HP terlalu lama gitu ya, kecuali memang urusan kerjaan yang mendesak itu saya bisa balas-balesin gitu. Jadi sorry banget, tapi bakal saya balas ya chat kalian, komen kalian, mau yang di TikTok, yang di IG ataupun yang di YouTube gitu ya. Nah, di video kali ini saya memberikan testimoni kepada kalian gimana waktu kemarin saya pakai V-Belt Kevlar dari Proper itu gimana gitu ya rasanya dipasangin di motor Vario Carbo. By the way, sudah saya pasang kurang lebih hampir 2 bulan, dan ini mungkin ketika video ini diupload ini udah masuk ke bulan ketiga gitu ya. Jadi memang di sini saya mau nyeritain kekurangan dan juga kelebihannya gitu ya ketika saya menggunakan V-Belt Kevlar dari Proper ini di motor saya, di motor Vario Carbo saya gitu ya. Jadi mungkin ini bisa menjadi testimoni yang berbeda kalau kalian nonton channel orang lain gitu ya, atau misalnya kalian nonton YouTuber orang lain gitu ya. Ini murni dari perspektif saya pribadi ketika pasang V-Belt Kevlar Proper itu di motor Vario Carbo saya. Dan akhir-akhir ini kenapa saya jarang ngonten, karena memang si motor Vario Carbo saya itu banyak banget trouble gitu ya akhir-akhir ini, entah dari mesinnya, entah dari stang sahernya, entah dari bearing-bearingnya, banyak lah gitu ya. Maklum karena motor tua, dan itu membuat saya jengkel karena akhir-akhir kemarin saya banyak kerjaan, ternyata motornya nggak mau nganterin saya gitu. Saya sampai beberapa kali naik Gojek dari jarak yang jauh sampai 30 kilo saya naik Gojek gitu ya. Dan ini jadi kepikiran gitu ya, apakah saya harus jual motor ini atau memang saya harus beli lagi motor yang baru. Tapi kan kalau beli lagi motor baru, budgetnya juga saya belum ada gitu ya, kecuali ada yang mau endorse gitu ya, boleh banget. Nah oke, kita langsung aja. Dan di sini udah saya bongkar, jadi saya nggak akan kayak orang lain gitu ya, ada video pembongkaran enggak, tapi di sini bener-bener tadi sore udah saya bongkar, dan ini saya syutingnya habis isa gitu ya. Dan ini spare partnya guys. Nah, ini spare partnya udah ada di dalam sini gitu ya. Ntar juga saya mau bikin video testimoni ketika kemarin saya menggunakan kampas dari Proper juga ya. Ini kampas ganda yang karbon aramid dari Proper ya, yang ini ya. Terus juga nanti juga banyaklah video testimoni pemakaian Parsivity di motor saya, karena ini udah bener-bener pure dibuka semua guys. Ini mulai dari roller, kemarin juga saya kan pakai roller Spectro gitu ya. Nanti saya bahas juga itu gimana setelah 2 atau 3 bulan saya pakai di motor saya. Dan memang kalau dari V-Belt ini lebih lama dipasang di motor saya yang si Proper nih ya. Tuh masih bagus tulisannya. 3 bulan dipakai ini masih ada tulisannya gitu ya. Dan ini Parsivity-nya saya masih menggunakan yang BRT. Ini BRT yang 10-15% lebih keras gitu ya. Oke, kita langsung ngomongin soal si V-Belt ini. Saya turunin dulu biar nggak menghalangi banget saya. Oke, ini dia guys, V-Belt Kevlar dari Propernya setelah beberapa bulan ini saya pakai. Lebih tepatnya saya pakai V-Belt Proper di motor saya itu sebelum lebaran. Kan lebaran itu di bulan April ya, berarti ya April, Mei, Juni gitu ya. Jadi udah 3 bulan lebih lah gitu. Soalnya saya masih ingat seminggu sebelum puasa udah seminggu sebelum lebaran udah saya pasang gitu ya. Dan 3 hari sebelum lebaran ini udah saya pakai jauh gitu ya. Dan itu jauhnya lumayan karena saya pakai mudik gitu ya. Jadi saya mudik pakai motor, dan ketika perjalanan mudik juga jalan-jalanannya karena kosong ya, karena kan saya mudiknya ke kampung. Dan ternyata saya cukup puas dengan performa dari V-Belt Kevlar Proper ini. Karena motor saya waktu itu udah saya spill juga di video waktu saya berangkat dari Bandung ke Majalaya, itu bisa tembus sampai 120 km per jam, termasuk saya pakai V-Belt Kevlar dari Proper. Ini kalau kalian mau percaya apa enggak ya, saya berbicara jujur ya, karena saya juga nggak di-endorse sama si Propernya juga gitu ya. Dan ini saya mau ngomongin hal atau ngomongin
yang bagus-bagusnya dulu gitu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi. Jadi untuk akselerasi saya ngerasain enak banget gitu ya, dipakai perjalanan waktu mudik, dipakai stop and go enak, terus juga dari ketahanannya juga menurut saya ya lumayan gitu ya. Terus juga mungkin dari segi top speed menurut saya ini lebih apa ya, lebih halus gitu. Jadi dari RPM menengah ke atas itu lebih halus gitu ya. Kalau berbicara soal bang lebih irit apa lebih boros ya, menurut saya sih nggak ada bedanya gitu, sama-sama aja gitu ya, mau pakai Vibel yang Kevlar, yang terus juga yang apa ya, yang IPDM ataupun yang CR rubber atau yang standar. Menurut saya itu ya biasa-biasa aja, nggak ada boros ataupun lebih irit gitu ya. Soalnya nggak terlalu signifikan untuk Vibel gitu. Kecuali kalian pakai yang lebih panjang satu mata gitu, itu mungkin bisa menaikkan top speed karena nanti si jarak main Vibel itu bisa sampai atas banget. Itu misalnya enaknya ke top speed gitu. Jadi top speed itu lebih ngisi gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada apa ya, hal-hal yang kecewa gitu ya ketika seminggu sampai 1 bulan pemakaian, itu nggak ada yang kecewa. Dan memang waktu ketika saya perjalanan mudik juga bawa motornya nggak apa ya, nggak main-main guys. Saya sering speedingan gitu ya, sampai 120 kilo, sampai 100, bahkan 100 km per jam itu bisa sampai terus menerus gitu ya. Beda kalau saya memang dipakai di daily gitu ya, atau di perkotaan yang banyak stop and go. Yang paling cepat juga saya paling 70 kilo gitu ya. Karena waktu itu mudik jalanannya itu kosong ya, jadi sering banget saya pakai motor saya untuk geber-geber atau speedingan gitu ya. Karena memang waktu itu udah full servis, jadi merasa lebih enak. Dan di motor saya itu udah dibubut juga dari puli kipas dan si rumah rollernya juga. Ini udah bener-bener saya modifikasi ya, mulai dari papas siripnya, terus juga di derajat 13,8 dikerok rumah dikerok jalur rumah rollernya juga gitu ya. Jadi memang ini pulinya juga udah saya custom. Nah, jadi ini mungkin ada perbedaan kalau kalian pasang di Vibel yang mungkin ini ada perbedaan ketika kalian pasang di rumah roller atau puli yang masih standar belum dibubut atau di modifikasi seperti saya gitu ya. Kayak gitu. Nah, kekurangannya ternyata ketika udah masuk 4 bulan saya agak kaget karena ternyata si Vibelnya itu kelihatan rengat-rengat gitu ya. Rengat-rengatnya itu sebetulnya nggak parah kayak memang pemakaian Vibel yang umurnya itu udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak gitu ya. Ini rengat-rengatnya itu di bagian sambungannya gitu ya. Entah ini saya dapetin Vibel yang memang kebetulan gitu ya, dari sekian banyak Vibel yang untuk Vario Karbu, saya dapetnya yang memang kurang bagus gitu ya. Itu asumsi saya yang pertama guys. Itu asumsi saya yang pertama, kenapa si Vibel ini ketika 4 bulan saya pakai udah rengat-rengat, beda kalau saya pakai yang ori ataupun yang IPDM. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, rengat-rengatnya cukup lumayan kelihatan, dan ini membuat saya jadi skeptis untuk memakai Vibel ini lagi. Kenapa ya? Takutnya kalau lagi speedingan Vibel putus, kalau putusnya langsung putus gak masalah. Kalau kelilit di puli dan yang ngebuat apa ya, kruk as kita jadi bengkok, wah itu jadi biaya lagi gitu ya. Jadi memang saya memutuskan untuk mengakhiri menggunakan Vibel Kevlar dari Proper ini, bukan karena performanya yang jelek ya, tapi mungkin karena saya lebih takut aja. Walaupun sebetulnya si Vibel ini masih bisa dipakai gitu ya, cuman kan karena saya orangnya itu selalu waspada dan siaga gitu ya, karena memang saya lebih baik mencegah sesuatu yang buruk ya, ketimbang sesuatu yang buruk itu saya mengalaminya gitu ya. Jadi di sini ada rengat-rengat. Nah, rengat-rengatnya itu kelihatan dari sambung-sambungannya, dan di sini juga ada lumayan ya gitu ya rengat-rengatnya. Jadi rengat-rengatnya itu bukan di bagian bantalan, tapi di bagian pinggir. Dan ini saya kasih lihat, ternyata ya ini lumayan ya, walaupun memang tidak keseluruhan, cuman di beberapa bagian aja. Ya, ini mungkin memang dari Vibel Kevlar Proper buat Vario Karbu yang saya dapatkan ini apa ya, kurang bagus gitu ya. Ya mungkin saya lagi apes aja dapat yang kurang bagus. Tapi waktu itu saya bongkar dan nanya ke teman saya, soalnya saya punya teman di sini juga yang pakein Vibel Kevlar Proper ke motor Aerox-nya, dan dia itu mudiknya jauh. Dia mudiknya itu ke Jawa Tengah, rumahnya tetangga saya. Ketika dia balik dan dia bongkar, ternyata masih aman-aman aja. Dan sayangnya waktu itu nggak saya sempat fotoin karena memang keadaan ngebongkarnya itu malam-malam gitu ya. Jadi ini pemasangan di motor saya selama kurang lebih 4 bulan. Dan secara pulinya juga udah dibubut gitu ya, dan udah dimodifikasi, kiriannya udah full set gitu ya. Dan ini ya kayak gini gitu ya. Secara performa saya puas banget, karena terutama dari top speed itu lebih agresif, terus juga naiknya
saya ngerasa juga lebih smooth aja gitu ya ketimbang saya menggunakan V-Bell yang ori gitu ya. Ini lebih smooth gitu ya, tarikan akselerasinya, terus juga dari RPM menengah ke atasnya lebih smooth juga gitu ya. Dan mungkin dari ketahanan juga sebetulnya ini kuat guys, mungkin karena saya dapatnya yang ya mungkin kurang bagus gitu ya. Tapi coba kalian tulis aja di komen pengalaman kalian menggunakan V-Bell Kevlar dari Proper ini setelah kalian pakai, apakah sama kasusnya seperti saya gitu ya. Oke, ini mungkin saya kritik aja dari saya pribadi sebagai content creator untuk brand Proper ya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi quality controlnya. Belum memang produk ini kalian pasarin ke pasaran gitu ya. Takutnya memang ini udah dari pabriknya kayak gini. Dan mungkin ini juga kesalahan saya, asumsi saya yang pertama kan mungkin ini dari pivotnya yang memang saya dapatnya yang kurang bagus. Nah, itu asumsi yang pertama saya. Asumsi kedua saya itu memang dari sayanya pribadi, guys. Soalnya saya jujur, ketika mudik itu karena perjalanan jauh itu yang harusnya menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam di Google Maps, itu saya bisa tembus sampai 2 jam ya. Di luar saya menggunakan jalan alternatif, saya juga bawa motornya memang serius geber-geber terus, speeding terus karena memang saya sebegitu senangnya menemukan jalanan yang mulus dan tanpa hambatan gitu ya. Mungkin itu jadi salah satu penyebab V-Bell ini jadi rengat atau retak-retak kayak gini gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi gitu ya, ini sebetulnya V-Bell-nya masih bisa digunakan, cuman memang dalam jangka waktu yang nggak bisa sampai setahun gitu ya, karena ya takut juga gitu ya. Tapi tergantung balik lagi ke gaya berkendara kalian itu seperti apa gitu ya. Tapi yang jelas untuk kondisi kayak gini, menurut saya sih ini masih bisa dipakai untuk 2 mungkin atau 5 bulan ke depan ya, masih aman untuk di perkotaan gitu ya. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Push juga like-nya, dan juga jangan lupa di sini tuh bisa nyawer ya. Kalau kalian mau nyawer 10.000 atau 20.000 boleh lah sawer biar saya bisa dapetin motor Vario baru gitu. Oke, paling segitu aja. Jangan lupa sehat-sehat terus biar bisa nonton channel GW88. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wah iya, ini dia parfum dari Iwan Parfum. Parfum bau-bau endorse. Wah, bau endorse.